Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pengelasan menggunakan las SMAW dan GMAW. Nah, di depan saya sudah ada job sheet ya. Job sheet hari ini atau pengelasan yang akan kita lakukan hari ini berdasarkan job sheet yang ada. Kita akan melakukan pengelasan sambungan sudut atau yang biasa kita sebut dengan sambungan F, fillet ya. Sambungan fillet ini menggunakan pengelasan GMAW dan SMAW pada posisi 1F dan 2F. Jadi ingat, kita akan melakukan pengelasan sambungan F menggunakan mesin las SMAW atau proses pengelasan SMAW dan GMAW pada sambungan sudut 2F, 1F dan 2F. Nah, sebelum kita melakukan pengelasan, ada beberapa hal penting yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan alat-alat keselamatan kerja yang akan kita gunakan dalam proses pengelasan. Yang kedua adalah mempersiapkan alat bantu dan alat utama yang akan kita gunakan dalam proses pengelasan. Termasuk di dalamnya juga adalah mempersiapkan bahan material yang akan kita las. Nah, mengikuti petunjuk yang ada di job sheet ya, mengikuti job sheet yang ada, kita harus menyiapkan bahan. Yang pertama pelat ya, menggunakan pelat ketebalan 8 mili ya, ketebalan 8 mili. Kemudian bahan apa lagi yang akan kita gunakan? Ada elektroda ya. Elektroda kita akan menggunakan elektroda 2,6 ya, 2,6 mm. Dan yang ketiga bahan yang akan kita gunakan, kalau ini untuk SMAW ya. Kalau untuk GMAW kita akan mempersiapkan tentunya elektrodanya IR70S ya, karena kita mengelasnya menggunakan GMAW, berarti kita akan menggunakan elektroda IR atau wire IR ya, elektroda root dengan 70S solid ya, 70S. Kemudian ada bahan satu lagi yaitu pasta. Kemudian alat keselamatan kerja yang akan kita gunakan, yang pertama adalah sarung tangan tentu. Yang kedua kacamata. Kacamata ini terdiri ada dua, kacamata untuk mengelas dan kacamata untuk menggerinda. Kemudian ada apron ya, apron yang akan kita gunakan, dan sarung lengan ya. Kemudian untuk alat bantu apa saja akan kita gunakan? Yang pertama ada gerinda ya, kemudian ada kunci Inggris, ada palu terak tentunya, kemudian ada tang Smith ya, ada tang potong yang fungsinya nanti ketika kita mengelas kita akan memotong ujung dari wire yang berlebih sebelum kita melakukan pengelasan. Kemudian ada Mister Siku ya, ada Mister Siku untuk bagaimana nanti kita mengeset bahan yang sudah kita persiapkan untuk dilas. Kemudian ada alat bantu tadi, magnet siku. Magnet siku ini sebenarnya hampir sama fungsinya dengan siku ini. Ini hanya memudahkan kita nantinya untuk melakukan pengesetan. Dan yang terakhir adalah ada meter ya, meter gulung atau meter roll. Oh ya, ada tambahan satu lagi, ada kapur besi yang akan kita gunakan. Nah, hal pertama yang akan kita gunakan, yang akan kita lakukan setelah semua perlengkapan siap, kita menggunakan alat keselamatan kerjanya dulu. Jadi yang pertama kita menggunakan apronnya ya, untuk melindungi kita nanti dalam proses pengelasan. Apronnya kita pasang ya. Setelah apron kita pasang, boleh kita sebelum mengelas nanti menggunakan sarung lengannya ya. Jadi cara penggunaan sarung lengan ini seperti ini. Jadi ini sudah disatukan memang sebelumnya, kemudian nanti tinggal dibawa ke belakang. Nah, setelah itu kita menggunakan sarung tangan ya. Sarung tangan ini ketika kita menggunakan, pastikan sarung tangan yang kita gunakan ini pada saat mengelas nantinya, ujungnya itu ya, ujungnya dari ini masuk di sarung lengan ini ya. Pastikan ujung sarung lengan masuk di sisi, perhatikan ya, di dalam sarung tangannya. Fungsinya apa? Ketika nanti kita mengelas dalam posisi, misalkan ada pengelasannya dalam posisi overhead misalkan, percikan-percikan itu tidak masuk di lengan ini, karena biasanya kalau masuk di sini
itu menyebabkan di dalam lengan kita ini, terutama di siku ya, terutama di siku itu terkena percikan-percikan las, apalagi percikan-percikan lasnya biasanya atau sparter-sparternya itu besar-besar. Nah, dua-duanya kita gunakan dalam bentuk yang sama ya. Setelah itu selanjutnya adalah mempersiapkan bahan yang akan kita las. Yang pertama, kita akan, ini saya lepas dulu karena kita belum melakukan pengelasan ya. Kita lepas dulu. Yang pertama adalah membuat garis potong ya, mengukur dan membuat garis potong dari bahan yang akan kita potong. Di dalam proses persiapan itu, ini ya, yang penting membuat garis potong. Karena sesuai dengan job sheet yang ada ini, plat ini kita akan las dengan menggunakan pengelasan SMAW dengan GMAW dengan posisi pengelasan 1F dan 2F. Jadi kita akan bagi 3. Ini kita akan bagi 3 sesuai dengan ukuran yang ada. Misalkan ini kalau di job sheetnya, kalau di job sheet ini panjang lebar ya. Kalau panjangnya sudah terpotong sesuai dengan panjangnya yaitu 200. Ini sudah dipotong 200. Kemudian lebarnya adalah 100. Jadi kita bagi 100, potong 100 ya. Ditandai 100. Kemudian di sebelahnya juga kita tanda 100 menggunakan kapur ya. Setelah itu kita garis ya. Setelah itu kita garis. Nah, garis ini yang akan menjadi penanda nanti ketika kita akan memotong bahannya. Nah, ini kan 100, ini 100 ya. Nah, sambungan ini nanti kita buat menjadi 4 joinan ya. Jadi satu plat ini kita membuat 4 joinan supaya dia bisa mendapatkan 4 joinan ya, dengan bahan yang ada. Dengan bahan yang ada kita buat bentuknya seperti bentuk apa ya, kalau di matematika itu plus. Jadi nanti kita bentuk seperti ini ya, bentuknya seperti ini nanti ya nak. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada 2 joinan ya. Ini satu plat ya, misalkan ini panjang 10 ya atau 100. Nah, yang atasnya ini kita potong 50 dan di bawahnya juga kita potong 50. Jadi joinan kita nanti ini menjadi 4 join yang bisa kita las. Satu di sisi atas ya, bagian kiri, bagian kanan, kemudian ada di bawah juga bagian kiri dan bagian kanan. Jadi 4 joinan. Nanti kalau kita mengelasnya, ini misalkan kita las 1F ya. Ini 2F-nya ya untuk proses pengelasan SMAW misalkan. Nah, yang di bawah ini tinggal kita putar aja nanti. Kita putar. Ini menjadi posisi 1F dan 2F untuk pengelasan GMAW. Nah, setelah kita misalkan bagi ini kita sudah bagi misalkan ini kita berarti ini kita harus potongnya 50 ya. Kita potong nanti 50, kita marking dulu atau kita tandai dulu ya sebelum kita potong. Kita tanda, setelah kita tanda kita garis. Oke, nanti kita tanda kemudian kita garis. Nah, kita mendapatkan 3 plat ya. Kita akan mendapatkan 3 plat yang akan kita bisa join nanti ya. Kita bisa join satu di atasnya dan satu di bawahnya sehingga menghasilkan apa ya, 4 joinan pengelasan nantinya ya, 4 joinan pengelasan nantinya. Nah, sampai di sini dulu, kita akan lanjut ke pemotongan. Oke Pak, kita lanjut ke pemotongan dulu. 2, 3. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melakukan persiapan ya, persiapan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Setelah itu kita apalagi tadi membuat marking ya, membuat garis sesuai dengan ukuran yang dipersyaratkan di job sheet-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan. Nah, di pemotongan ini kita akan menggunakan alat potong panas ya, alat potong panasnya yang kita gunakan di sini ada LPG dan ada gas oksigen. Nah, sebelum kita memotong kita akan mengeset dulu ya, mengeset alat potong yang akan kita gunakan sesuai dengan parameternya. Misalkan di oksigennya
kita membuka kartu tekanan isi. Ya, setelah kita buka kartu tekanan isi, kita mengatur tekanan kerjanya. Tekanan kerja yang kita gunakan di sini adalah 2,5, ya, 2,5 kg kedua bar atau PSI ya, 2,5 PSI. Kemudian untuk asetilinnya atau kita dalam hal ini menggunakan LPG, kita membuat sama, membuka kartu tekanan isi, setelah itu mengatur tekanan kerja. Tekanan kerja yang kita gunakan di sini adalah 0,5 PSI. Setelah itu kita memposisikan benda kerja yang akan kita potong, ya. Kita akan memposisikan benda kerja yang akan kita potong pada tempat yang sudah disiapkan. Kebetulan untuk di sini kita sudah karena sering kita menggunakan, makanya kita mengeset, kita sudah membuatkan memang tempat untuk menaruh benda kerjanya. Nah, di sini kita sudah memposisikan seperti ini, ya. Pastikan posisinya seperti ini. Setelah itu ya, siapkan peralatan yang akan kita gunakan. Ada tang Smith. Fungsi dari tang Smith ini adalah untuk menjepit benda yang panas nantinya yang setelah dipotong. Dan yang kedua adalah ada pemantik. Setelah itu sebelum kita potong kita set, ya, kita set sesuai dengan posisinya. Apakah posisinya ini pas, ya. Ya. Oke, posisinya sudah pas. Setelah itu posisikan, oh ternyata ini harus digeser sedikit, ya, supaya garisnya bisa dapat. Oke, ini kita set sedikit supaya mendapatkan posisinya, ya. Sama di sebelah juga kita harus set relnya untuk mendapatkan posisi yang pas. Hati-hati mengeset. Iya. Setelah itu kita jepit kembali, ya. Supaya rel pada saat nanti kita pakai memotong tidak bergeser. Oke. Setelah itu kita set sesuai dengan garisnya, kemudian kita pastikan di ujungnya nanti temu. Ya, sepertinya ini harus bergeser sedikit, ya. Oke. Harus dinaikkan. Oke, sepertinya sudah pas, ya. Pas. Oke. Kalau sudah pas, kita gunakan. Perhatikan yang mana yang harus kita buka. Kita buka katup asitilinya dulu, ya, setengah putaran, ditambahkan dengan oksigen penyeimbangnya, ya. Setelah itu kita mengatur tekanan potongnya. Oke. Ingat jarak nozzle-nya, ya. Jangan jarak mulut pembakar atau pemotong dengan benda kerjanya. Kemudian diatur tekanan potongnya. Oke. Kemudian membuka katup gas untuk memotong. Belum, ya. Persiapkan tangnya, ya, tang untuk menjepit benda kerja yang dipotong.
kita menemukan satu. Kita sudah mendapatkan satu. Ya. Kita simpan dulu. Kita butuh satu lagi. Kita sudah menemukan dua ya. Kita sudah menemukan dua. Ini hasil potongannya bersih ya. Tinggal kita menghilangkan sedikit anti terak-teraknya sebelum kita melakukan pengelasan. Kita matikan. Prosedur mematikannya adalah yang perlu ditutup dulu adalah asetilin atau LPG. Setelah itu menutup oksigennya. Oke, untuk pemotongan saya kira sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan. Setelah kita bersihkan, kita melakukan take well. Oke Pak. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melewati dua tahap, yaitu tahap persiapan peralatan dan bahan yang akan kita gunakan. Setelah itu kita melakukan pemotongan. Nah, di sesi berikutnya adalah kita akan mengeset mesin las yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah las GMAW, karena kita akan melakukan las MAG, metal aktif gas. Kenapa dikatakan metal aktif gas? Karena kita menggunakan gas pelindungnya adalah gas CO2. Nah, bagaimana mengeset mesin las itu? Kita akan mengeset mesin las dimulai daripada menghidupkan mesin las, ya, menghidupkan mesin las, kemudian mengatur voltase, ya. Voltase itu adalah api dari mesin las itu sendiri, kemudian mengatur ampernya. Kalau GMAW itu amper digunakan sebagai alat untuk mengatur kecepatan kawat, ya, kecepatan keluarnya kawat, sementara voltasenya sendiri adalah sebagai indikator seberapa besar, ya, temperatur panas yang ingin dibutuhkan dalam proses pengelasan itu. Setelah itu kita mengatur gasnya, CO2-nya dalam ini sebagai gas pelindung, yaitu yang pertama kita buka, memastikan dulu ya, memastikan kalau flow meternya ini dalam keadaan tertutup, terkunci. Setelah itu kita buka katup isi. Jadi ini katup tekanan isi untuk memastikan bahwa tabung ini masih ada isinya, ada gasnya. Setelah itu kita mengatur tekanan kerja. Nah, untuk mengatur tekanan kerjanya kita harus ini ya, kita harus menyalakan dulu ya. Kita akan menyalakan, kita akan menggunakan pelindung, kaca pelindung ya, atau kaca lasnya untuk memastikan berapa gas yang dibutuhkan. Oke. Ya, kita mengaturnya di flow meternya. Nah, berapa aturannya, berapa tekanan gas yang kita gunakan untuk bekerja? Sesuai dengan riset yang sering kami lakukan, riset kecil-kecilan itu adalah kami terkadang menggunakan diameter kawat sebagai pembanding. Karena kawat ini saya gunakan 0,8, biasanya saya kali 10 atau sampai dengan 12.
di dalam kondisi ruangan tertutup ya. Pemasangan tertutup itu artinya kalau saya pakai 0,8 berarti saya tutupnya antara 9 sampai dengan 10. Yes, coba kita lihat. Oke, ini adalah 10. Oke, ini sudah pas. Setelah itu kita mengecek amper. Cek amper yang akan kita gunakan. Amper yang akan kita gunakan, cara ngecek ampernya kita ngambil yang sesuai ya. Kemudian kita cek amper, perhatikan tadi fungsi tang ini apa, memotong apabila ada kawat berlebih ya. Kawat berlebih di nozzle-nya kita potong. Ya, setelah itu coba kita cek ampernya. Saya akan mengecek ampernya. Amper yang sesuai untuk pengelasan yang akan saya gunakan pada ketebalan pelat 8 mm dengan posisi pengelasan 1F. Oke. Sepertinya ampernya pas. Ampernya pas dengan kecepatan kawatnya. Setelah itu kita mengeset bendanya. Saya karena ini sambungan F, saya menggunakan bantuan magnet sudut ya, magnet sudut untuk mengesetnya. Oke, ini adalah tack wheel, mengikat benda yang akan kita las sesuai dengan garisnya. Oke, saya akan tack wheel dulu. Oke, tack wheel-nya saya gunakan 2 di setiap ujung. Sisi sebelahnya ya. Kita mendapatkan 2 ya. Kita mendapatkan 2 sambungan. Kita tambah 1 lagi sebelahnya. Oke. Oke, silahkan diperhatikan. Nih sudah ada 2 ya. Satu lagi saya tambahkan dulu. Belum kuat. Sudah ada 2 ya. Sudah ada 2. Sudah kita take ya, sudah di take wheel, sudah dilas ikat. Sekarang tinggal kita akan memposisikan ya, memposisikan bendanya sesuai dengan posisi pengelasan yang akan kita lakukan. Karena pengelasan ini adalah 1F, maka posisi bendanya saya akan posisikan sesuai dengan posisi sambungan 1F, di mana pengelasannya nanti akan menghadap ke atas ya, menghadap ke atas. Setelah itu kita akan melanjutkan pengelasan. Sebelum saya melanjutkan pengelasan, saya mengecek amper dulu, kesesuaian amper yang saya akan gunakan untuk mengelas. Sepertinya masih kurang, saya harus menambahkan sedikit. Oke, ampernya pas, sudah pas ya. Jadi parameter yang saya gunakan ini sudah pas. Tinggal kita akan melakukan pengelasan dengan posisi 1F. Oke Pak.
Oke, stop Pak. Oke, baik. Ini hasil pengelasan kita posisi 1F ya. Jadi yang terpenting dari posisi ini kita melihat dulu apakah ada cacat las yang dihasilkan dari proses pengelasan ini, terutama cacat visual ya. Mulai dari undercut, porosity, overlap. Nah, kalau secara kasat mata ya, secara visual kita melihat bahwa tidak ada cacat yang terjadi ya, tidak ada yang cacat terjadi, baik itu undercut, overlap, kemudian porosity, kemudian apa lagi, kerataan atau keratanya rigi-rigi las. Nah, sebagai masukan buat kita nanti ketika kita mengelas di sini, pastikan ketika kita mengelas itu posisi nozzle-nya, posisi nozzle-nya itu berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Jadi posisinya gini ya, karena ini sudutnya 90, dari kiri sini 45 derajat, dari kanan sini atau dari depan saya dengan yang di sebelahnya itu sama jaraknya ya, jarak antara ini dengan yang di sebelah kirinya. Setelah jaraknya sama, kita miringkan ya, kita miringkan terhadap jalur las. Kemiringannya itu adalah 60 sampai 80 ya, ataukah boleh menggunakan 70 sampai 80 derajat. Nah, setelah itu kita mengayunkan ya, gerakan ayunannya itu tadi saya menggunakan model zigzag ya. Jadi modelnya tuh gini ya. Oke, zigzag. Di zigzag itu dengan satu setiap di pinggir ini, di setiap di pinggir itu kita tahan ya. Kita tahan satu hitungan. Biasanya kalau kita berhitung itu, jadi di pinggir ini 1, 2, kita baru ketiganya baru kita bergeser. Hitung lagi mulai dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa tujuannya tadi itu? Tujuannya adalah untuk membuat rigi-rigi lasnya menjadi rata. Dan yang kedua, tidak terjadinya undercut ya, tidak terjadi undercut. Itu untuk penjelasan untuk 1F-nya. Setelah ini kita akan melanjutkan ke sambungan 2F. Nah, sebelum masuk ke sambungan 2F, sedikit penjelasan. Untuk 2F-nya berarti 2F-nya kita pakai yang di sebelahnya lagi ya. 2F itu posisinya nanti seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Nah, cara pengelasannya ini ada 2 ya. Kita untuk 2F itu kita mengelasnya 3 kali, 3 jalur. Jadi yang pertama itu posisi nozzle-nya sama ketika kita mengelas 1F. Gimana cara mengelas 1F tadi? Posisi nozzle-nya kemiringan terhadap bidang pengelasan itu 45 ya, 45. Jadi pas berada di tengah-tengah. Nah, sudut kemiringan terhadap jalur lasnya itu sama antara 70 sampai 80. Ini jalur pertama. Ya. Setelah itu kita akan melakukan pengelasan kedua, di mana sudutnya berubah. Kita mengambil yang bawah ya, kita mengambil yang bawah, itu sudutnya dari bawah sini adalah 70, atasnya adalah 30. Ini jalur kedua. Setelah itu kita akan melakukan pengelasan jalur ketiga. Jalur ketiganya mengambil yang posisi di atasnya, sudutnya terbalik dari posisi kedua tadi. Kalau posisi kedua tadi sudutnya lebih besar di bawah, sekarang sudutnya lebih besar di atas. Di atas ini 70, di bawahnya 30. Setelah itu kita melakukan pengelasan. Nah, bagaimana move-nya? Bagaimana membuat jalurnya? Ya, membuat jalurnya kalau kita membuat jalur untuk sambungan 2F ya, itu lebih cenderung kepada pergerakan yang kecil. Jadi pergerakannya bisa zigzag, bisa setengah lingkaran, bisa yang pohon cemara. Ini ya, untuk yang pertama. Ya. Oke. Setelah itu keduanya boleh kita hanya menarik aja dengan gerakan zigzag yang kecil atau setengah lingkaran. Zigzag yang kecil atau setengah lingkaran bisa seperti ini. Tetapi pergerakannya kecil. Supaya apa tadi? Supaya kaki lasnya bisa dapat. Ya. Kaki lasnya bisa dapat, tidak terlalu lebar. Itu penjelasan. Setelah itu kita akan melakukan pengelasan
2F menggunakan pengelasan GMAW. Saya persiapkan dulu ya. Oke, stop Pak. Oke. Selesai, Pak? Oke. Kita perhatikan dulu hasil pengelasan pertama ya, jalur pertama untuk drive-nya. Bisa dilihat hasilnya ya, karena ini masih panas ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa menjadi indikator bagi kita ketika mengeset apalagi ampere dan voltasenya. Itu ampere dan voltase jika pas itu terlihat dari hasilnya. Ini sparternya kecil ya, sparternya hampir tidak ada pada saat kita mengelas, atau percikan yang muncul pada saat kita mengelas itu sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Nah, ini jalur pertama ya, anak-anakku sekalian, ini tolong silakan diperhatikan jalur pertama. Nah, setelah itu selesai jalur pertama ini, kita tetap memposisikan seperti biasa ya, posisinya tetap posisi 2F. Nah, jalur kedua ini saya panjangkan dulu ini kawatnya. Oke. Jalur kedua ini posisi wire kita ada di mana? Posisi wire kita itu ada di pinggir dari hasil pengelasan ini, dari pinggirnya sini ya, pinggir dari pengelasan ini. Nah, posisinya bagaimana? Kalau dia dibawa sini berarti sudut wire ini atau sudut nozzle-nya, sudut terhadap bidang las itu yang di bawahnya 70 ya, ini kurang lebih 70, yang di atasnya kurang lebih 30 ya. Kemudian pergerakannya bagaimana? Pergerakannya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau yang ini menggunakan ayunannya menggunakan ayunan pohon cemara, maka yang di bawah ini kita menggunakan ayunan yang zigzag ya. Bisa zigzag, bisa setengah lingkaran dengan pergerakan kecil. Ingat, yang perlu diperhatikan kalau pergerakannya terlalu panjang, maka ya kaki lasnya bisa terlalu jauh lebihnya daripada ketebalan pelat. Sementara untuk pengelasan 2F itu pastikan kaki las itu ya plus minusnya 1 mili 2 mili dengan ketebalan pelat yang kita las. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengelasan yang jalur kedua. Seperti yang saya jelaskan, posisikan nozzle-nya 70-30, kemudian kemiringannya terhadap bidang lasnya tetap antara 70 sampai 80. Ini saya potong dulu kawat yang berlebih, dan jangan lupa tetap menggunakan pasta ya. Pasta ini fungsinya ada dua. Fungsi pasta ini satu,
adalah membersihkan nozzle dari spatter-spatter. Jadi kalau ada spatter-spatter yang terpercik-percik itu tidak akan melengket di nozzle-nya, ataupun kalaupun melengket dia lebih mudah dibersihkan di ujung sini ya. Yang kedua adalah memberikan sedikit pelumas ya, pelumasan pada kontak tipnya ya dengan kawat. Jadi tidak terlalu kering pada saat kita melakukan pengelasan. Oke. Kita akan melakukan pengelasan yang jalur kedua. Oke, Pak. Kita akan melakukan pengelasan kedua. Oke, stop. Oke, baik. Ini hasilnya ya, hasil pengelasan keduanya. Bisa kita perhatikan ya. Ya, ada perbedaan di mana antara pengelasan kedua dengan pengelasan pertama. Selanjutnya kita akan melakukan pengelasan di jalur yang ketiga. Oke, saya posisikan lagi bendanya sesuai dengan posisi 2F. Jalur ketiga ini tadi saya coba majukan lagi. Jalur ketiga ini kalau tadi elektrodanya menghadap lebih sudutnya lebih kecil di depan dari nozzle-nya dan sudutnya lebih besar dari bawah, kita balik di jalur yang sama ya, siksaknya sama ya. Boleh menggunakan setengah lingkaran, boleh menggunakan segitiga atau zigzag biasa ya. Setelah itu baru sudut nozzle terhadap bidang las tetap sama antara 70 sampai 80. Oke, mari kita lakukan pengelasan jalur ketiga. Oke, stop Pak, mode gelap. Oke, baik anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan hasil pengelasan kita di 2F ini ya.
Di 2F ini kenapa tadi Bapak mengelasnya tidak sampai kepada ujung? Itu untuk memperlihatkan kepada kalian ya, ada 3 jalur las. Ya, ada 3 jalur las pada sambungan 2F tadi. Kita posisikan yang pertama, jalur pertama, dan yang kedua, jalur kedua yang ada di bawah, dan yang terakhir di jalur ketiga adalah posisinya di atas. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana hasil pengelasan ini ya memberikan keseimbangan antara kaki lasnya, antara kaki las yang ada di atas ini dengan yang ada di bawah. Ya, itu harus sama, ya, harus sama kaki lasnya. Dan yang kedua, pengelasannya itu berpadu, ya, berpadu saling mengikat, ya. Perhatikan saling mengikat, tidak ada terlihat cacat-cacat las seperti porosity ataukah undercut ataukah overlap, ya. Jadi ini hasilnya. Jadi Anda dari sini sangat terlihat ya, sangat terlihat dari kualitas hasil pengelasan ini, ya. Ini rata ya, menyatu rata, benar-benar menyatu rata. Jadi ada jalur pertama, kemudian jalur kedua dan jalur ketiga. Nah, selanjutnya nanti ketika anak-anakku mengelas, perhatikan. Yang pertama tadi yang perhatikan adalah parameter pengelasannya tadi. Mulai dari bagaimana mengeset ampere dan voltasenya, bagaimana mengeset regulator yang akan kita gunakan, tekanan isi dan tekanan kerjanya, kemudian bagaimana sudut penempatan benda kerja, kemudian sudut nozzle, ya, sudut nozzle terhadap pengelasan. Sudut nozzle pasti sangat berpengaruh dengan sudut dari wire-nya, karena ketika kita akan salah maka terlihat perbedaan yang sangat menjolok dari hasil pengelasan itu. Bisa jadi kaki lasnya lebih besar dari atas dibanding kaki las yang ada di bawah. Ini kalau kita mau memastikan apakah seimbang atau tidak, kita nanti akan melakukan pemotongan untuk melihat itu, ya. Ini hasil las untuk 1F, dan ini yang tadi ya kita belum memperhatikan juga. Kita bandingkan bentuk pengelasannya untuk 1F-nya. Ini 1F, ini adalah 2F. Ya. Kira gitu. Selanjutnya kita akan nanti melakukan pengelasan 1F dan 2F pada pengelasan SMAW, ya, SMAW. Sekarang ini adalah GMAW. Saya kira sangat jelas ya. Oke, boleh Pak.